Bayangkan sebuah dunia isekai yang diatur oleh sihir, level, dan monster. Di puncak kekuasaannya, berdiri seorang raja iblis yang tak terkalahkan. Para pahlawan yang dipanggil dari dunia lain pun tak mampu menandinginya. Namun, semua itu berubah pada hari ketika 3 anomali, 3 keberadaan absolut, muncul tanpa diundang. Bukan 1, bukan 2, tapi 3 aura dahsyat ini membuat seluruh dunia isekai seakan berhenti berdetak. Sistem level yang jadi acuan kekuatan tiba-tiba menjadi tidak relevan. Dunia yang tadinya damai dalam tirani Raja Iblis kini diambang kekacauan terbesar. Inilah kisah yang akan kita bahas. Bagaimana jika Goku, Gohan, dan Piccolo terlempar ke dunia isekai? Ini bukan sekadar teori iseng, tapi sebuah simulasi pertarungan paling epik yang bisa kita bayangkan. Kita akan membedah bagaimana kedatangan mereka akan menghancurkan fundamental dunia tersebut. Mari kita mulai dengan fondasi dunia isekai. Pada umumnya, ada sistem status, level up, skill, dan hierarki kekuatan yang jelas. Pahlawan dipanggil, diberi cheat atau skill unik, lalu memulai petualangan untuk mengalahkan Raja Iblis. Monster-monster memiliki tingkatan, dari slime lemah hingga naga perkasa. Para petualang dan satria bekerja keras menaikkan level mereka, berharap suatu hari bisa menantang para jenderal iblis. Dan di atas segalanya, Raja Iblis adalah entitas puncak dengan statistik yang mustahil dijangkau. Sekarang, mari kita masukkan variabel pertama, Son Goku. Saat Goku pertama kali tiba, sensor sihir di seluruh dunia akan menggila. Para penyihir agung akan merasakan gelombang energi yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka mungkin mengira itu adalah dewa yang turun, atau bencana alam tingkat kosmik. Goku, dengan sifat polosnya, mungkin hanya akan menggaruk kepala dan mencari makanan. Dia tidak memiliki status di jendela sistem, levelnya tertulis error atau tak terukur. Dia tidak punya skill sihir, tapi kinya saja sudah cukup untuk disalahartikan. Sebagaimana dengan kepadatan tak terbatas. Bayangkan pertemuan pertamanya. Mungkin sekelompok goblin elit mencoba merampoknya di hutan. Bagi pahlawan level 10, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Bagi Goku, mereka bahkan tidak layak dianggap pemanasan. Tanpa bergerak, hanya dengan melepaskan sedikit auranya, para goblin itu akan pingsan ketakutan. Berita Tenteng. Petualang tanpa status yang bisa melumpuhkan monster, hanya dengan tatapan akan menyebar seperti api. Para petualang lain akan bingung, para bangsawan akan curiga, dan para jenderal iblis akan mulai waspada. Namun, Goku tidak sendirian. Variabel kedua yang jauh lebih menakutkan bagi struktur dunia ini adalah Gohan. Kita tidak berbicara tentang Gohan cendekiawan, tapi Gohan dalam potensi penuhnya. Jika Goku adalah kekuatan murni yang naif, Gohan adalah potensi tak terbatas yang dipicu oleh emosi. Saat tiba di dunia isekai, Gohan mungkin akan mencoba beradaptasi dengan damai. Dia akan melihat ketidakadilan, penindasan oleh pasukan Raja Iblis, dan penderitaan rakyat jelata. Awalnya, dia mungkin menahan diri, sama seperti ayahnya. Tapi kita semua tahu, apa yang terjadi ketika orang-orang yang Gohan pedulikan terluka. Bayangkan sebuah desa diserang oleh Jenderal Iblis. Pahlawan lokal bertarung mati-matian dan kalah. Tepat saat jenderal itu akan memberikan pukulan terakhir, Gohan yang melihat seorang anak menangis akan tersentak, dan saat itulah dunia isekai akan menyaksikan apa arti sebenarnya dari kemarahan. Transformasi Gohan menjadi wujud ultimate atau Beast akan merobek logika sihir dan fisika dunia itu. Energi yang dia lepaskan tidak akan terdeteksi sebagai mana, tapi sebagai fenomena penghancur realitas. Sistem tidak akan bisa mengukurnya, karena apa yang Gohan lepaskan adalah kekuatan yang melampaui konsep level. Raja Iblis yang memantau dari singgasananya akan merasakan getaran pertama dari rasa takut yang sesungguhnya. Kekacauan belum berakhir. Ada variabel ketiga, sang ahli strategi yang dingin dan mematikan. Piccolo. Jika Goku adalah kekuatan dan Gohan adalah potensi, Piccolo adalah otak dan teror taktis. Piccolo tidak akan langsung pamer kekuatan. Dia akan mengamati, dia akan menyelinap ke kota-kota, mendengarkan rumor, mempelajari cara kerja sihir, sistem politik, dan kelemahan pasukan Raja Iblis.
Kehadirannya nyaris tak terdeteksi. Dia bisa membaca pikiran, meregenerasi tubuh, dan menganalisis lawan dengan kecepatan super. Bagi Raja Iblis, Piccolo adalah ancaman yang paling membingungkan. Dia tidak bisa dilacak, tidak bisa diprediksi. Piccolo mungkin akan menyamar menjadi salah satu penasihat Raja Iblis atau menyusup ke perpustakaan sihir kuno untuk mempelajari semua rahasia dunia itu. Dalam hitungan hari, dia akan menemukan kelemahan struktural dalam pasukan iblis, mengidentifikasi rantai komando, dan merencanakan serangan presisi yang melumpuhkan seluruh kerajaan dari dalam. Saat Goku dan Gohan menjadi pusat perhatian dengan kekuatan mereka yang luar biasa, Piccolo bekerja dalam bayang-bayang, membongkar fondasi kekuasaan Raja Iblis satu persatu. Para jenderal iblis akan mulai menghilang satu persatu secara misterius, atau tiba-tiba saling serang karena disinformasi yang ditanamkan Piccolo. Sekarang, mari kita satukan ketiganya. Bayangkan skenario klimaks. Raja Iblis yang sudah panik karena kehadiran Goku dan Gohan, serta sabotase Piccolo, memutuskan untuk melancarkan serangan total. Dia mengerahkan seluruh pasukannya, monster-monster legendaris, dan 4 jenderal terkuatnya ke ibu kota manusia, tempat pahlawan dan sisa pasukan bertahan. Situasinya tampak putus asa. Saat itulah Goku, Gohan, dan Piccolo akhirnya berkumpul. Para pahlawan dan satria isekai hanya bisa menatap ngeri pada 3 sosok yang berdiri menghadapi seluruh pasukan kegelapan. Tidak ada strategi rumit. Goku hanya tersenyum dan berkata, "Sepertinya ini akan jadi pemanasan yang bagus." Gohan menatap tajam ke arah jenderal yang menyakiti orang tak bersalah, matanya berkilat. Piccolo hanya menyilangkan tangannya, menganalisis formasi musuh dengan tatapan dingin. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah pertempuran, melainkan pembantaian sepihak. Goku dengan mudah menepis serangan sihir terkuat seolah itu hanya angin sepoi-sepoi, lalu menghilang dan muncul kembali di tengah-tengah pasukan monster, menciptakan kawah besar hanya dengan tekanan ki-nya. Gohan melesat lurus ke arah para jenderal. Setiap pukulannya memecahkan armor sihir terkuat dan mengirim mereka terbang melintasi cakrawala. Serangan balik mereka bahkan tidak bisa menyentuhnya. Sementara itu, Piccolo menjadi mimpi buruk bagi para penyihir dan pasukan pendukung. Dengan Special Beam Cannon, dia menembus barisan belakang dari jarak berkilo-kilometer, melumpuhkan sumber sihir musuh, bahkan sebelum mereka sempat merapal mantra. Dia meregangkan lengannya untuk menangkap monster terbang, membanting mereka ke tanah, dan secara sistematis membongkar setiap strategi yang coba dilancarkan oleh pasukan Raja Iblis. Para pahlawan isekai dan penduduk kerajaan hanya bisa terdiam. Mereka melihat monster elit yang biasanya membutuhkan 1 skuadron satria untuk dikalahkan, kini hancur berkeping-keping oleh 1 pukulan. Mereka melihat sihir tingkat bencana yang bisa menghancurkan kota, lenyap begitu saja di hadapan aura emas dan putih. Sistem level, status, dan skill yang selama ini mereka andalkan terlihat seperti permainan anak-anak di hadapan kekuatan sejati. Akhirnya, hanya tersisa Raja Iblis di medan perang yang sunyi. Dia berdiri di atas puing-puing istananya, menatap 3 sosok di hadapannya. Semua kesombongan, semua kepercayaan dirinya yang dibangun selama ribuan tahun, kini lenyap. Untuk pertama kalinya, sang penguasa absolut itu merasakan sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Gemetar ketakutan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan mereka bukan berasal dari dewa atau iblis dunia ini. Itu adalah kekuatan dari dimensi yang sama sekali berbeda. Kekuatan yang tidak terikat oleh aturan apapun. Raja Iblis melepaskan serangan terkuatnya. Sebuah mantra yang konon bisa menghapus sebuah benua dari peta. Goku, dengan senyum santai, hanya mengangkat 1 tangan dan menangkap bola energi raksasa itu. Hanya segini, tanyanya, sebelum mengubah energi itu menjadi Kamehameha miliknya sendiri, yang ukurannya 10 kali lebih besar dan lebih dahsyat. Pertarungan berakhir dalam sekejap. Dunia isekai pun selamat, tapi dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Mereka tidak diselamatkan oleh pahlawan pilihan sistem, tapi oleh 3 anomali yang menghancurkan sistem itu sendiri.
keseimbangan dunia telah rusak. Bukan oleh Raja Iblis, tapi oleh para penyelamatnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Goku akan mencari lawan yang lebih kuat? Apakah Gohan akan mencoba membangun kembali masyarakat yang adil? Dan apakah Piccolo akan menjadi penjaga bayangan dunia baru ini? Itu adalah cerita untuk lain waktu. Kisah ini menunjukkan betapa masifnya skala kekuatan Dragon Ball. Ketika kita memasukkannya ke dalam dunia fantasi standar, konsep seperti level dan sihir menjadi tidak berarti. Kekuatan mereka tidak hanya menghancurkan musuh, tetapi juga menghancurkan narasi dan aturan fundamental dari dunia itu sendiri. Inilah mengapa crossover seperti ini sangat menarik untuk dibayangkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada skenario lain yang lebih menarik? Siapa yang akan menangani situasi ini dengan lebih baik? Goku, Gohan, atau Piccolo? Berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dan subscribe channel ini untuk konten-konten simulasi anime epic lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.